teman ini bisa mengetahui secara jelas. Silakan yang memang ini di depan juga masih pada kosong, bisa dimaju. Silakan Om Heri Oyun, mohon dipersilakan penjelasannya secara jelas. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Haji atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali ya, nama saya Heri, ya, biasa dipanggil kalau di Kursi Oyun dengan panggil Pak Haji seperti itu. Saya untuk mempersingkat waktu saya langsung cerita ya. Flashback ke belakang, dulu saya masuk kerja sama Pak Haji itu di tahun 2012, dan di tahun 2015 itu saya diberi tugas melakukan penanaman, termasuk sebenarnya di Palutungan. Jumpa pes kasus Palutungan anu kemarin di Sidaku Bupati. Palutungan itu yang dari bawah berarti dari kampung atau dusun Palutungan sampai Gunung Keling itu adalah ladang. Pada saat itu kami melakukan penanaman di areal tanah Pak Haji, di beberapa areal itu kita ada menanam pohon jati dan juga buah-buahan, dan bibitnya itu kita kalau buah-buahan itu kita ngambil dari ada yang dari Mekarsari ya, Mekarsari Bogor, juga ada yang dari Majalengka, Paneng, katanya ada setelah Raja Galuh kiri itu Paneng Galuh. Nah, kita penanaman tersebut kita sebenarnya penanaman itu tidak hanya di Palutungan, penanaman itu kita karena beliau ini punya beberapa lokasi termasuk di Brebes juga. Kita melakukan penanaman termasuk di Brebes itu kita menanam juga pohon kelapa ya, kelapa ganja. Saya sendiri waktu itu bibitnya nyari sampai ke Pati Jawa Tengah ya, Pati sampai kita ngambil ke Pati. Nah, untuk di Kuningan sendiri kita menanam di Palutungan itu di antara 2015 sampai 2016. Kemudian saya waktu itu pegang agro pada saat itu, dan itu pertama kalinya Pak Haji melakukan penanaman secara lumayan masif pada saat itu 2015-2016 itu. Dan bukti nyata di lapangan ini bisa dilihat sama bapak-bapak, ibu wartawan kalau mengunjungi lokasi di Palutungan itu ada beberapa pohon yang sekarang masih hidup dan sudah tinggi juga. Jati salah satunya jati, itu ada beberapa lokasi jati yang masih bertahan sampai sekarang, dan juga ada pinus yang besar-besar itu adalah penanaman di tahun sekitar 2015-2016. Sebenarnya yang kita tanam itu lumayan banyak pada saat itu. Nah, karena memang lokasinya susah, pada saat itu susah diakses, hanya bisa dilewati dengan jalan kaki, sehingga untuk ngambil bibit pun kita digotong, dua orang digotong pada saat mengambil bibit. Terus juga pada saat musim kemarau pun kita berusaha untuk menjaganya dengan seram, membawa sampai ditanggung pakai jerigen dengan 30 liter waktu itu saya ikut pada saat kemarau. Tapi mungkin akhirnya alam berkehendak lain. Setelah saya lihat-lihat, saya sebenarnya ngecek ke lapangan juga, karena pada waktu-waktu dekat ini saya juga diamanahkan sama Pak Haji untuk kembali ditarik untuk bantu percepatan penanaman di kawasan Palutungan ya. Setelah saya lihat ternyata banyak yang lokasi-lokasi yang dulu saya tanam tidak ada sama sekali pohon tersebut. Nah, itu pada saat itu yang ada udah banyak lagi tanaman-tanaman yang tanaman invasif seperti kalianda gitu. Sehingga mungkin ya mati karena mungkin kalah persaingan sama tanaman tersebut. Yang bertahan itu hanya jati dan pinus. Padahal saya itu waktu itu ada lengkeng, juga ada bimbing, juga ada beberapa buah-buahan termasuk mangga juga. Nah, mungkin yang kalau lengkeng yang masih bertahan itu ada yang dekat pintu masuk Arunika yang sebelah kanan jalan kalau dari bawah itu ada satu petak lengkeng itu masih bertahan sampai sekarang karena memang gampang diakses ya, sehingga kita perawatannya juga. Tapi untuk yang di dalam itu karena susah aksesnya
sehingga yang kita tanam itu akhirnya banyak yang tidak bisa bertahan. Yang bisa bertahan mungkin saya saksikan Bapak Ibu semua di lapangan dan optimis. Dan karena memang padi itu dari dulu sebenarnya bukan hanya karena beberapa kejadian belakangan ini padi melakukan penanaman. Yang terjadi adalah seperti itu ya. Jadi sudah dari dulu melakukan penanaman dan dilanjutkan untuk penanaman itu pada saat sekarang ini sama mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan flashback ke belakang. Pak Haji sudah melakukan penanaman jauh-jauh sebelumnya. Berarti 2015 itu sudah sekitar 10 tahun ya. Sehingga jati pun sudah besar. Dan jati itu kita bibitnya ngambil sama dari Jawa Tengah juga. Apa itu jenisnya itu jati stek pucuk. Sementara mungkin sekian dari saya karena akan nanti akan dilanjut sama mungkin juga untuk periode sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heri Oyun yang sudah sedikit menjelaskan terkait awal mula cerita adanya lahan di sana yang ditanamkan oleh tanaman-tanaman pinus ya, jati. Jadi itu ada ceritanya. Nah, beliaulah yang tahu dari awal, dari 2015. Mungkin disambung kembali terkait yang sudah jadi isu panasnya ini, di mana ada lahan pembalakan lahan yang memang harus kita luruskan ya, dari Mas Luki Nurholis. Silakan dijelaskan, bapak-bapak dan ibu-ibu ini butuh kejelasan. Terima kasih tempat dan waktunya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk datang di acara ini. Dan saya juga memohon maaf atas nama pribadi dan juga perusahaan di mana telah menimbulkan keresahan, asumsi yang kurang baik juga di masyarakat. Saya akan coba menjelaskan kejadian ataupun fenomena yang sekarang sedang berjalan di atas, yang terjadi di atas. Mungkin sama seperti yang Buyut, kita mencoba flashback ke belakang. Saya itu awal mula bergabung dengan Puspita Cipta Group diminta sama Pak Haji Rohmat Ardian di tahun 2021. Itu berawal dari karena saya hobi bonsai, penggemar bonsai. Kebetulan beliau juga merupakan penggemar bonsai juga. Intinya mungkin karena kita satu hobi, satu kesenangan menanam, hobi tanaman seperti itu, ada kecocokan dari Kak Adam dan juga Pak Haji. Dari situ saya dipercayalah direkrutlah untuk merawat, menanam dan mengembangkan potensi yang ada. Di tahun 2021 dulu perusahaan mempunyai rencana untuk membuka lahan perkebunan 2 hektar dengan alpukat. Dulu saya dengan tim di tahun 2021 membuka lahan yang tadinya lahan sawah ladang, yang setelah itu dibeli oleh Bapak karena sudah lama belum diolah kembali, sudah lama belum dimanfaatkan kembali, akhirnya tumbuh gulma yang berupa pohon kaliandra itu. Memang kaliandra sifatnya invasif, tapi di satu sisi memang berguna juga sebagai Bahan bakar kak? Nah, tantangan mulai terjadi di situ karena dengan banyaknya gulma kaliandra yang seharusnya proses kita lebih mudah, misalkan tanpa ada gulma kaliandra tersebut. Dikarenakan banyak gulma kaliandra, akhirnya pembawadan itu kita memakan waktu lama. Mungkin nanti kita bisa berikan beberapa bukti, kebetulan untuk saat ini ada di HP yang satunya di rumah. Waktu itu kita melakukan aktivitas tersebut mungkin 6 bulan ya, kebetulan ini office dari kantor waktu itu membackup saya di bagian keuangan juga.
bisa saya gambarkan. Saking banyaknya gulma kalianda tersebut, kita misalkan membabat di zona A. Setelah beres membabat di zona dengan manual, dengan golok, kapak, dan gergaji, kita melakukan penanaman. Setelah beres di zona A, kita beralih ke zona B. Jika kita sedang melakukan aktivitas di zona B, karena memang kita juga keterbatasan sumber daya manusia pekerja waktu itu, zona A ini sudah kembali, kalau bahasa Sundanya mungkin balat ya seperti itu, dan sudah kembali hari seperti itu. Tapi kita tetap optimis, kita tetap buka kalianda tersebut. Selanjutnya kita tanami, waktu itu ada alpukat, ada sianci, ada karet, bahkan beberapa jenis tanaman rimpang-rimpangan juga kita tanam waktu itu. Seiring berjalannya waktu, karena memang pekerjaan tim agro bukan hanya di situ, akhirnya perawatan di zona tersebut atau di area tersebut akhirnya mengalami kemunduran. Di situ perawatan tidak maksimal karena akses untuk air pun susah, akses untuk jalan pun susah karena medan yang begitu terjal. Kesininya Bapak perusahaan termasuk Pak Adam juga, karena kita sering kunjungan sekali banding ke kebun raya Bogor, ke kebun raya Cibodas, terus ke berbagai tempat yang memang menurut kita layak untuk kita terapkan seperti itu. Jadi terinspirasilah dari situ kita untuk membuat sebuah arboretum atau seperti hutan tematik seperti itulah kurang lebihnya. Jadi arboretum itu merupakan sebuah kawasan koleksi konservasi tanaman-tanaman berkayu dan jenis-jenis pohon, di mana di dalamnya itu kita bisa melakukan seperti penelitian yang mungkin bisa dikatakan sebagai laboratorium alam dan seperti itu. Juga kedepannya diharapkan bisa sebagai sarana edukasi, selain sarana edukasi juga bisa sebagai sarana rekreasi. Dari situ niat menggebu kita dan perusahaan semakin menjadi, apalagi setelah melihat kebun raya Kuningan. Dan 2 tahun ke belakang saya diamanatkan oleh perusahaan untuk mencoba menerapkan arboretum tersebut. Dari situ saya berdiskusi dengan perusahaan karena melihat flashback ke belakang 4 tahun yang sebelumnya dengan tantangan yang ada, dengan gulma yang begitu banyak dan medan yang begitu terjal. Akhirnya saya dan perusahaan dengan berbagai macam pertimbangan mendatangkanlah alat berat untuk membantu tugas kami, tugas kita menata lahan tersebut, membasmi gulma tersebut. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan, mungkin ada sesinya lagi ya Pak Mas Adi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki Nurholis atas penyampaiannya. Mungkin ini saya berikan sesi tanya jawab sedikit ya, paling nggak banyak, 3 saja yang nanti akan dijawab sama Anuki atau Om Heri Oyus. Saya berikan waktu 3 saja, silakan. Om Ian aja dulu. Oh, sudah. Silakan Om Ian. Dipersilakan. Dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau pertanyaan cuma 3 kayaknya nggak cukup karena ini terlalu lama. Masuk angin, kadoen. Yang ini saya tanyakan sedikit kan. Yang pertama itu jalan, kan kita berbicara jalan yang jadi sorotan adalah jalan. Itu jalan dibangun sejak kapan dan panjangnya berapa kilometer? 1. Yang kedua, itu sebenarnya punya siapa? Karena tadi kalau saya ngobrol dengan Arafan bahwa itu bukan punya Unika. Sekarang kami sudah konfirmasi dengan Kades Pak Jambon
bahwa itu adalah miliknya Pak Haji Rafia. Terus kita juga konfirmasi dengan PUPR bahwa itu adalah yang mengajukannya adalah Pak Adam anaknya Pak Haji. Artinya tidak Amerika, walaupun mungkin memang karena tidak ada perubahan dasar semacam itu. Terus selanjutnya yang ketiga yang dipermasalahkan saat ini kan terkait dengan AMDAL. Ya, oleh kawan-kawan semua masyarakat itu ya masalah AMDAL. Apakah memang itu perlu AMDAL atau tidak? Itu kan yang jadi masalah. Karena wacana awal itu tidak perlu AMDAL. Ternyata setelah sidang bupati harus ada AMDAL, gitu kan? Jadi yang benar yang mana? Ya semacam itu. Terus yang keempat, kekhawatiran masyarakat, bagaimana jika ternyata di daerah tersebut terjadi longsor? Apakah manajemen Arnika atau perusahaan itu akan bertanggung jawab terhadap longsor tersebut? Terima kasih. Oke, mungkin enaknya dijawab dulu ya. Satu-satu biar lu nggak lupa. Satu-satu ya, biar nggak lupa. Silakan dari Pak Muklis dulu terkait pertanyaan nomor 3, Mas Ian ini. Silakan Pak Muklis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab ya dari pertanyaan dari Kang Ian dari media Kabar Kuningan. Silakan. Yang pertama itu jalan dibangun sejak kapan? Kalau jalan itu setahu saya dibangun sejak 2024 atau 2023 akhir. 23 akhir ya, 2024 itu pun jadi kita bikin jalan pertama misalkan 100 meter 200 meter untuk naruh bibit, mau naruh bibit lagi di sebelah sana kita bikin jalan lagi, kita bikin jalan lagi bertahap gitu kan. Pertama itu. Untuk berapa kilometernya jujur saya kurang tahu juga pastinya berapa kilometernya. Nah untuk pertanyaan mungkin ini tanah punya siapa ya? Kalau untuk kepemilikan, ya benar ini untuk kepemilikan Pak Haji Muhammad Ardian. Tapi mengingat ya walaupun identik dengan Arnika, tapi secara administrasi perizinan itu terpisah dari Arnika. Dan Arnika sendiri pun ya Arnika ini mah hanya tanah milik Pak Haji. Terus pertanyaannya ini perlu AMDAL atau tidak? Ketika kita ingin membangun unit usaha mungkin udah pasti memerlukan AMDAL. Karena kenapa Pak Kadis LH menjawab di lokasi sini belum ada dokumen lingkungan. Memang di lokasi tersebut kita belum istilahnya berencana untuk mengusahakan apa-apa di sana. Jadi kita juga masih menggodok kira-kira baiknya apa yang tidak baiknya apa di sana. Untuk saat ini kita masih kepikiran algoritma itu. Algoritma itu mungkin nanti untuk algoritma apa itu nanti dijelaskan sama Anugi gitu apa. Yang pasti kegiatan yang sekarang kita lakukan hanya untuk menanam saja terlebih dahulu. Kita belum ada rencana untuk apa-apa. Ketika ingin membangun bangunan pun kita pasti akan menempuh perizinan untuk PBG atau IMB yang sekarang yang dimana PBG itu juga pasti memerlukan AMDAL. Dan itu pasti siap kita tempuh ketika kita ingin membangun suatu bangunan. Dan insya Allah kita juga pasti akan memikirkan lingkungan, tidak akan asal membangun. Semua yang ada di sana kita konsep bersama arsitek, bersama tim landscape agar agar alam ini tetap terjaga dan lebih bermanfaat. Mengingat izin ketika awal pembebasan lahan, pembelian dari petani ke kita itu memang si kondisi lahan pertama dia ladang yang ditanami sayur-sayuran segala macam. Ketika dijual pun itu sudah ditinggalkan oleh beberapa dan sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Jadi ketika kita terima tuh itu sudah banyak gulma dan pohon-pohon kaliandra kayak gitu. Iya betul. Iya.
Jadi kita pun membuka jalan itu yang ada kaliannya saja. Ketika ada pohon yang sudah tinggi, sudah bagus seperti jati atau pohon apa nanti yang cerita, itu kita belokkan, tidak langsung main hajar aja gitu, tidak langsung membabat. Ketika pohon yang sudah besar ya kita biarkan. Kalau jalur ini itu apa ya? Jalan ke Afrika kemana ya? Jalur itu tidak itu berputar kan? Ya, itu hanya untuk distribusi bibit. Kenapa? Ini kita nyambung ke bagaimana kalau terjadi longsor ya. Iya. Nah, ketika jalan dikupas sudah pasti air akan diam. Makanya kita melaksanakan apa ya? Menanam yang namanya yubik untuk saluran untuk mengontrol air itu. Kenapa kita pakai yubik? Karena yubik ini sebenarnya bongkar pasang. Ketika nanti mungkin kita ngeset bersama arsitek, jalannya tidak lewat sana, jalan ini tidak diperlukan, yubik ini bisa kita angkat lagi, kita bisa gunakan. Dan juga kalau pakai bata atau yang lain, otomatis di sana ada semen, ada apa ya? Ada zat yang merasa ke tanah, kita nggak mau itu juga. Jadi kita terpaksa, walaupun biayanya mahal, kita pakai yubik biar ketika jalan itu sudah tidak dipakai untuk penanaman dan pemeliharaan pohon, ketika pohon sudah besar dan bisa mencari air sendiri mungkin ya, atau seperti beringin yang sudah akarnya kuat dan bisa memproduksi air, itu ketika jalan sudah dipakai ya bisa kita angkat gitu. Dan di sana kita pastikan tidak ada sirkuit, tidak ada pengerasan, tidak ada pengaspalan, apalagi itu masih tanah masih tanah asli gitu. Jadi aman dari bencana gitu. Insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin menjaga alamnya, menjaga tetangga-tetangga kita, menjaga teman-teman kita yang ada di desa sekitar juga. Pasti kita pikirkan kan semua tim sipil kita juga pasti memperhitungkan semua itu kan. Kalau terjadi bencana gimana? Seperti yang mereka kalau terjadi bencana, mudah-mudahan tidak terjadi kan. Luasnya sabarah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Saya lihat juga di lapangan juga di proyek kita Luasnya tim yang jalan ahli kan. Insya Allah semua Kenapa? akan baik-baik saja kita pastikan. kalau misalkan terjadi apa yang aman? Yang pastinya kita akan apa ya, sesegera mungkin Mengantisipasi gitu. mengantisipasi semua itu. Berarti bertanggung jawab ya? Kalau Ya terjadi betul. Pasti kita akan bertanggung jawab. Tadi ke jalannya teri jauh, nah luas lah jalannya sabarah kan luas jalannya jauh berarti ini mau sabarah halah dulu pakelin sederhana gitu. Kan tadi jalan ditanya sabarah panjangnya kan nggak Jawa. Sederhana kan berarti kan bisa mengukur luas lahannya. Kalau untuk AMDAL sendiri itu kan prosesnya lama pertama. Ketika kita mau mengajukan AMDAL yang harus dipunya yang pasti selain PKKPR segala macam itu master plan-nya yang akan dinilai. Nanti ketika kita sudah bikin master plan, dinilai nanti bukan usaha. AMDAL-nya apakah master plan ini layak atau tidak, itu pasti AMDAL-nya keluar. Kalau tidak master plan-nya tidak layak, ya berarti kita ganti master plan. Oke, sebentar ya. Jadi nanti yang dijawab sesuai pertanyaannya aja, mungkin biar nggak lebar karena banyak pertanyaan lain. Silakan. Abang dulu ya. Silakan Bang. Dari mana, dari media mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anang Subarnas dari Hubungan Religi.com. Saya mau menanyakan terkait ke depannya. Itu kan sudah terbuka lebar kan untuk jalan tersebut, dan kalau dilihat dari satelit seperti emang orang bilang seperti sirkuit itu. Nah, sudah diperhatikan juga sama Pak Bupati. Nah, rencana ke depannya ini seperti apa? Apakah akan berhenti atau nanti dia kerjaan lain atau gimana? Nah, terus yang selanjutnya, alhamdulillah tadi Pak Bupati sudah menjelaskan terkait jaminan bahwa ya akan dikerjakan seprofesional mungkin sehingga tidak menimbulkan bencana. Terima kasih. Jadi kami pengen penegasan bahwa ke masyarakat
menanyakan soal keterlibatan warga sekitar dalam pekerjaan tersebut, karena banyak warga yang tidak disertakan. Pertama itu, yang kedua juga soal penggantian kopi untuk mulai longsor. Nah ini berkaitan juga sama hal ini. Apakah nanti penggantian uang yang mulai longsor untuk warga kan belum saya juga, dan apakah benar itu dimintakan kepada Kementerian Lingkungan, bukan ke Pak Haji Adrian yang kemarin waktu itu pernah longsor di Cirebon Pak, yang di bawah itu. Nah sampai sekarang belum katanya. Kita penjelasan itu kan hanya bertanya karena pengen klarifikasi gitu kan. Dan kali ini cuma isu aja. Sampai sekarang menurut warga sekitar tidak bisa, malah bahkan dilimpahkan ke kementerian. Saya pengen penjelasannya. Yang kedua, kalau bisa ini Bapak, saran dari saya gitu yang orang awam, sepengetahuan saya jati pinus itu adalah pohon yang bukan konservasi. Maksudnya begitu, itu adalah pohon produktif Pak. Bencana kemarin waktu di Sumatera yang di Aceh itu banyaklah pohon-pohon pinus, pohon-pohon besar Pak, yang malah menyebabkan banjir bandang itu adalah pohon-pohon produksi. Nah, pinus memang mungkin bisa menghasilkan oksigen atau deforestasi, tapi tidak bisa untuk menyerap atau mengikat tanah batu-batuan yang ada di bawah, dan juga tidak bisa menyerap air. Makanya itu saya juga bukan, mungkin juga sebagai warga Kuningan juga khawatir ketika kebanyakan pohon pinus, pohon jati yang ditanam itu malah tidak membuat struktur tanah. Yang kita tahu bahwa dalam zona dalam FRW bahwa zona yang saat ini sedang digali itu adalah zona resapan air yang rawan bencana. Dan RW pada zaman Pak Aang yang almarhum, dan sampai sekarang ini masih berlaku meskipun diadakan, masih proses RDTR-nya masih ada. Tapi kan itu zona. Mungkin sampai di situ aja Pak, karena kalau misalnya ini bisa panjang gitu masalah lingkungan mah. Itu aja Pak. Saya mungkin saran ke depan ya, buat yang kalau bisa menanam kok gede-gede tuing gitu Pak. Karena ada jalan nanti kan mungkin bisa jalan besar tadi ya alirkan gitu. Itu mungkin. Makasih Pak. Astagfirullahaladzim, hampura. Tanya sih, hampura. Silakan jawab lagi sedikit tadi beberapa Hampura dia. dari Kang Nanang ya. Untuk rencana ke depan, memang setelah Bupati sidang itu kan arahan dari Pak Bupati untuk beko ini ditarik dulu dan sudah kita lakukan, dan sebenarnya beko ini kita gunakan untuk mencabut akar kaliandra yang tadi untuk mempercepat dan untuk mengangkut UPKT dari mobil ke bawah gitu. Cuma kembali lagi kita patuh terhadap pemimpin kita patuh terhadap eksekutif pemerintahan, kita lakukan semua saran dan masukan yang diarahkan. Untuk rencana ke depan kita tetap akan menanam, tapi mungkin tidak masih menggunakan alat tanam. Mudah-mudahan nanti Anduki dan timnya mudah-mudahan kuat. Mudah-mudahan kuat diberi kekuatan lah untuk tindakan manual ya. Nah untuk penegasan keamanan pekerjaan ya sudah ya tadi dijawab. Untuk keterlibatan warga sekitar, kalau untuk di agro dan proyek kita untuk desa Pajambon, Ragu Bencana Nusantara sebenarnya ada. Ini nanti Aniki sendiri yang akan menjelaskan. Untuk kompensasi longsor ini nanti kita coba klarifikasi, bantu ke tim yang menangani itu ya kayak. Jadi kalau memang belum, nanti segera mungkin saya bantu untuk merealisasikan seperti itu. Untuk yang lain mungkin ini ada di bidangnya Aniki dan Dewi. Masalah jalan, kenapa gede jalan tadi kan nanya? Sedikit saya menjelaskan terkait kenapa ditanam pinus sama jati itu. Kalau dulu kita sebenarnya belum berpikir mau dijadikan apa dulu itu. Jadi yang penting udahlah yang kita punya bibit apa kita tanam di sana. Jadi memang dulu itu kita belum ada rencana planning apapun di depan dana itu mau dibikin apa atau apa. Kita hanya berpikiran bahwa kita di sana punya lahan kosong bekas ladang yang memang
Jadi belum berpikiran wah ini jatuh jenis itu kurang cocok gitu. Nah mungkin menurut tren ke depan mungkin bisa dijelaskan karena kita banyak jenis-jenis pohon endemik Ciremai juga yang akan ditanam, pohon-pohon keras lainnya yang memang itu lebih cocok menyimpan air dan lain-lain itu saja yang mungkin bisa. Betul. Saya akan lebih mencoba melanjutkan jawabannya. Sama seperti Mariana juga, sebetulnya bukan endemik Ciremai. Jadi ini bukan endemik Ciremai. Maka dari itu saya berdiskusi dengan yang lainnya juga untuk menanam pohon-pohon endemik Ciremai. Bukan mulai sekarang, dari beberapa tahun belakang. Ya. Sudah banyak juga tanaman-tanaman endemik yang kita tanam. Di antaranya ada samar, ada jamuju, ada salinten. Terus alhamdulillah kemarin kita dibantu dari perhutani, ada awoya, ada pasang, termasuk di besi juga. Terkait penegasan keamanan pekerjaan, memang saya selaku warga juga mempunyai kekhawatiran ke arah situ, tapi di sisi lain selaku pekerja juga harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu juga ya. Makanya saya berusaha dan dengan tim bekerja keras bagaimana caranya agar jangan sampai ada dampak yang tidak kita inginkan. Untuk tahap awal tahap awal ini untuk program penanaman kita memang diperbanyak di jenis fikus karena keluarga fikus itu satu perakarannya luar biasa bagus, terus salah satu jenis pohon yang bisa mendatangkan dan menyimpan air, salah satu jenis pohon atau keluarga pohon yang bisa mendatangkan ya mungkin bisa mendatangkan hewan dan bisa mendatangkan kayak mungkin seperti ekosistem kecil-kecilan mungkin nanti di area kita itu seperti itu, dan bisa dicek di lapangan apa-apa saja yang telah kita tanam seperti itu Ibu. Nah terkait dengan BINUS, karena arboretum itu selain fungsi konservasi dan ekosistem, ada juga di dalamnya itu estetika dan rekreasi. Nah, barangkali memang niat kita, niat perusahaan diizinkan, direstui oleh semua, termasuk oleh Yang Maha Kuasa, yaitu sudah memasuki kriteria arboretum tersebut seperti itu. Mungkin saya juga sedikit menambahkan terkait SDM warga sekitar itu. 4 tahun ke belakang 80% saya menggunakan SDM warga sekitar. Cuman kesininya memang ada ketidakcocokan dari mungkin pola kerja seperti itu. Tapi sekarang juga masih ada beberapa pekerja yang beberapa orang yang bekerja di kita, warga-warga seperti warga Pajambo, Sukabumi dan sekitarnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, sebentar ya, sedikit saya tambahkan juga. Tadi ada beberapa yang pertanyaan kalian terkait kenapa ada alat berat ya. Jadi gini, pada tahun 2021 mungkin ketinggalan ini di 2021 itu kita masih menggunakan manual kalian, dengan kita mencabut akar-akar kaliandra yang dimana bukan ekosistemnya. Namun pada berjalannya waktu 1-2-3 bulan kita tidak mengontrol itu, akhirnya tanaman yang kita tanam di 2021 mati semua karena dimakan oleh kaliandra. Sehingga kita bikin riset di situ. Ini harus gimana? Setelah kita ngobrol dengan teman-teman yang ahli di pertanian, baik petanaman, ada bahasa bahwa ketika kita bersihkan kaliandra harus segera mungkin kita rapikan semua, sehingga tanaman yang kita tanam itu akan bisa tumbuh besar. Nah, dengan catatan menggunakan apa? Sebenarnya kita sudah izin juga, sudah konfirmasi, dan itu tidak ada unsur untuk ada pembangunan karena belum tahu Pak Haji mau mengarah kemana. Sehingga kita bikinkan adakanlah alat berat untuk mengambil akar-akar
akar yang ada di dalam kaliandra itu. Nah, yang disebut dari kalian kenapa ada jalan yang melingkar-melingkar itu tidak ada akses tembusan, itu hanya untuk distribusi. Ketika yang di pinggir tebing perbatasan dengan TNGC pun Pak Haji sudah menanamkan beberapa tanaman-tanaman dari 2015. Nah, yang ada pinggir tebing kita berikan tadi apa? Bambu apa? Bambu cerucuk yang memang untuk penahan tanah. Kalau berbicara masalah tadi gimana kalau ada bencana, ya saya berharap sih siap jangan sampai terjadi. Begitupun Sumatera. Kita nggak tahu Sumatera itu akan ada bencana atau tidak. Yang kita tahu 2004 itu tsunami di Aceh. Sekarang 2025 malah ada bencana di Sibolga, Tapanuli. Nah, kita kalau berbicara bencana sebisa mungkin kita akan menghindari kan ya, dan teman-teman. Tapi itulah caranya kita membersihkan dulu. Pada saat kita beli itu juga sudah berbentuk ladang, tanah kosong yang tidak ada serapan air. Ada beberapa yang memang sudah ada tanamannya, ada beberapa yang memang masih ladang. Nah, akhirnya Bapak inisiatif untuk menanamkan itu beberapa pohon-pohon alpukat, jambu kristal. Nah, itu ternyata nggak bisa hidup. Nah, itu semua mati karena dimakan oleh kaliandra itu. Sedangkan kaliandra itu adalah tumbuhan untuk pakan peternakan kambing yang sangat bagus. Benar, bukan buat BBM juga ada Ya, jadi kita bingung, kita ingin menghabiskan ini sedangkan peternakan butuh. Tetapi di situ ladang juga butuh tanaman-tanaman seperti kita sekarang yang lokal, yang memang lokal yang ada di Ciremai ini kita sekarang adakan, yaitu jambu jus ya, kemudian salinten, damar. Nah, itu sudah kita laksanakan dari 2021, 2015 itu yang tadi ada pinus, ada jati, bahkan sekarang masih ada. Tadi pun saya sudah cek semua tanaman-tanaman yang masih kecil-kecil juga itu sudah ada gitu. Nah, kenapa tadi dijelaskan adanya bis-bisan untuk saluran air? Karena ketika tidak difasilitasi dengan bentuk saluran, maka air itu akan menerjang ke tanah-tanah lain. Bahkan ada tanah warga juga yang berdampingan dengan kita. Jadi kita lebih baik buatkan untuk mengaliri tanah yang tidak terkena air, sehingga tanah itu dibikin seperti jalan. Nah, jalan tersebut itu bukan sirkuit. Kalau berbicara sirkuit, tanah itu kemiringannya tinggi banget. Jadi kalau kita dibikin sirkuit mungkin kecelakaan semua yang balap-balapan, gitu. Jadi bukan ke situ arahnya, tapi karena tadi belum ada statement dari kami selaku manajemen, sehingga semua asumsi publik mengatakan yang demikian. Jadi liar tapi gitu. Ya kita luruskan kembali. Jadi liar gitu. Jadi. Ya. Ini kan bagi mempertegas adanya kendaraan itu untuk menghalau kaliandra itu ya. Untuk membersihkan kaliandra dalam jangka waktu yang tepat. Karena kalau kita kelamaan, jatuhnya nanti akan tumbuh lagi. Dan itu ternyata di samping juga sudah ada yang kita bersihkan di 2024. Sekarang udah lebat banget. Ya memang kategorinya di lapisan pinggiran kita, tapi ya kita nggak mungkin ganggu juga tumbuhan itu. Jadi berbicara ada jalan itu yang kita tidak pernah membongkar atau menebang pohon-pohon yang ada. Hanya ada pohon-pohon kaliandra yang memang bukan ekosistemnya. Seperti itu. Dengan adanya alat berat berarti secara otomatis jalannya harus ada agak gede, berarti tidak bisa. Betul, itu hanya untuk jalan akses memberikan pembibitan. Karena tadi juga saya lihat ada jenis bambu yang dibawa oleh kendaraan mobil, ya kita paksa pakai itu. Kalau harus dibawa satu orang, mungkin waktunya juga terlalu lama. Dan ketika kita terapkan penanaman di situ, kaliandra malah mundur lagi. Gitu. Tadi arahan dari Pak Bupati yang kemarin sidang datang ke sana untuk memulangkan dulu alat beratnya itu sudah tepat, karena memang sekarang kita lakukan secara manual, toh jalan sudah ada, tinggal kita rapikan penanamannya dan kita menjunjung tinggi undang-undang lingkungan. Di situ kita harus satu orang satu pohon kita terapkan, yang rencananya akan ada perayaan Hari Penanaman Nasional, kita juga akan apresiasikan, itu akan kita laksanakan, termasuk yang mungkin besok ada acara Hari Anti Korupsi, kita juga sangat mendukung. Jadi intinya kita dari visi misinya Pak Haji, kita sebagai manajemen pun kita mendukung tentang adanya program-program yang ada di pemerintahan maupun dari masyarakat. Dan kita selalu menjaga jangan sampai adanya bencana tadi yang kalian pertanyakan, karena kita nggak mau seperti di Sumatera maupun di Aceh.
Seperti itu. Tadi satu akan ada pertanyaan apa? Silakan singkat aja. Ya, singkat aja saya mah. Pokoknya, maksudnya pakai mobil ya. Berarti kan seluas itu Pak. Saya jadi kepo kan tadi belum tahu. Jalannya saya belum tahu berapa jalannya berapa meter. Kalau misalnya menanam juga harus memakai alat berat dan membabat juga harus pakai alat berat. Berarti itu luas pisan. Kalau boleh tahu berapa luas hektar yang akan dibangun dan juga jalannya yang akan dibangun. Kalau kalau luas berapa hektar yang akan dibangun, kita tidak tahu luas itu berapa hektar karena yang akan dibangunnya aja kita nggak tahu nih, belum ada rencana mau membangun apa. Belum ada rencana pembangunan dan jalan pun tadi sudah dijelaskan Pak Muklis bertahap pada saat itu. Karena ketika Bapak menginginkan tanam di sini, karena ini ladang dapur yang belum ada tanaman, sehingga kita akan buka jalan baru. Makanya tadi tidak tahu panjangnya berapa ya, karena tadi salit gitu ya. Nah, iya. Jadi kadang-kadang ada yang misalkan Bapak menanam di 300 meter, ya udah kita bikin jalan 300 meter. Selama pembangunan nggak ada DED ya, Kita belum ada rencana mau bangun juga, intinya kita hanya menanam dulu dan diperjelas juga masyarakat. Sedikit menambahkan, jadi sifatnya seperti itu ya. Kita punya lahan, ibu punya lahan, misalkan ibu punya kebun, di mana lah itu dengan misalkan luasan yang lumayan, ibu juga kan ingin memastikan keadaan kebun ibu, apakah pohonnya ada apa aja di kebun saya, otomatis ibu juga perlu jalan begitu. Nah, tujuan kita itu untuk proses pengontrolan juga ibu, fungsi pengontrolan titik-titik batas, intinya untuk memudahkan ibu seperti itu. Kalau memang setback ke depannya, saya pribadi pun belum paham nanti ke depannya seperti apa. Masih dikaji ya. Jadi setback itu tadi Pak Muklis sudah menjelaskan. Kita sudah koordinasi dengan beberapa konsultan jalan master plan. Kalau itu memang itu terus ketika kemarin kita kunjungan ke kebun raya. Kalau Cibodas itu memang sudah lama kita inspirasi, cuman semakin menggebu-gebu itu setelah kita kunjungan ke kebun raya Kuningan. Jadi kita ingin mencoba membuat arboretum lah seperti itu yang tadi sudah kita jelaskan. Silakan, akan perkenalkan nama dan Itu udah di spill ya, jadi kan itu menarik pas statement terakhir Pak Muklis tadi, katanya kalau mau master plan ketika izin keluar bikin master plan baru, makanya itu yang saya tanyakan itu bukan saya tanya, saya mau pengen minta detail engineering desain engineering detail ya, dan siapa yang buat DD-nya, karena tugas kami mah mengawas ya social control aja ya. Semisal DD-nya itu sesuai regulasi, berarti kita dukung gitu kan. Ketika enggak kan, kenapa berlanjut atau kenapa diberhentikan? Hanya itu karena saya ke lapangan pun baru sana hujan, nggak bisa jalan jauh, dan mau menganalisa juga saya nggak punya ilmunya Pak. Mau menanyakan debat kusir, saya nggak kuasa ilmu tentang ini gitu kan. Jadi itu aja DD-nya kasih ke kami, kita pelajari agar gamblang kita menjelaskan ke masyarakat itu kan. Hanya itu, dan siapa yang buatnya, karena kenapa saya menanyakan siapa yang buat DD-nya, ini berpengaruh. Kadang-kadang kan sekelas profesor aja bisa dibayar. Ya misalkan ada hotel, berapa, ada hotel apa, padahal ada hotel tapi dibangun dan tangannya nggak ada rakyat Kuningannya itu kan bisa ini mah ada case tadi ini pun seperti itu. Jadi saya mah hanya minta itu DP dan siapa yang buatnya untuk kami eksplorasi ke masyarakat. Terus kami mah hanya mengawasi doang. Ilmuwan tentang ini saya nggak nyampe, saya nggak punya ilmunya pun begini tuh. Itu berasumsi dan buat kusir nantinya. Izinkan berarti pertanyaannya ini untuk lokasi tersebut sudah ada DD-nya atau belum? Ya. Karena kalau bilang saya belum merencanakan apa-apa, kalau secara logika, ya logik pasti nggak mungkin lah keluar duit banyak untuk ini nggak
kita gak ada target mau bangun apa kan nggak mungkin kan? Ya. Itu, dan ketika itu kan nanya Dede tuh izin nggak mungkin keluar Betul. tanpa Dede dilakukan perizinan itu. Itu Ya. Izinkan terkait tanah sekarang yang sedang viral, memang itu yang tadi saya bilang itu terlepas dari yang berbeda, itu berbeda. Pertama itu. Yang kedua, untuk DED kita aja belum belum tahu nih arsitek ini sudah menggambar sampai mana, begitu. Karena yang saya tahu, saya di tim R&D kebetulan di Research and Development atau pengembangan bisnisnya, itu arsitek ini kita masih diajar ya tadi ke Cibodas, ke kebun-kebun raya, cari benchmark yang inspirasi yang yang menurut kita pas dengan dengan visi kita. Dan pertanyaan juga logikanya, kalau ngapain keluar uang gede kalau nggak akan membangun apa-apa, itu sama pertanyaan saya ke Pak Haji, ngapain tanam dulu, ngapain bikin jalan dulu, ngapain. Secara di tim research and development itu udah nggak masuk perhitungan bisnis kita secara tim. Tapi ya saya sebagai karyawan ya uang Pak Haji gitu yang mengeluarkan uangnya Pak Haji, bukan saya. Ya saya nggak bisa apa-apa kalau mau menanam ya menanam gitu. Karena tadi orientasinya ingin memanfaatkan lahan supaya bisa ditanami. harus ada press conference kedua Pak Haji yang hadir menjelaskan. Kalau menurut saya dari cerita Kang Nuki ini sudah bisa menjawab mungkin ya. Dari Pak Haji ini memang orangnya senang bertanam gitu. Nah intinya untuk sederhana tadi daripada lahannya jadi tadi ditanami kaliandra atau apa jadi tidak kumuh, lebih baik ditanami yang bermanfaat sederhananya seperti itu kan. Terus mungkin yang lahan pekarangan rumah kita pembalangan yang bersih. Ya. Nah jadi sip. Nah, jadi intinya mah itulah yang paling penting. Saya tambahin lagi. Jadi tadi Mas apa namanya? Erik. Mas Erik. Jadi gini Mas Erik. Kenapa ada tujuan menanam, membuat jalan? Tadi nanya substansinya apa dengan pertemuan press ini? Yang pertama adalah kita sudah sepakat akan bikin arboretum di mana terkait masalah pertanaman. Bahkan kita mau ada museum kecil terkait tanaman lokal yang sudah tidak ada, kita budidayakan nanti di sana untuk alam. Dan yang kedua, itu sebenarnya tujuannya tadinya mau kerjasama dengan pihak pesantren Darul Tauhid Yang waktu dulu. betul. Nah, kenapa ada penanaman dari pihak kami? Karena dulu pihak TT sudah mengadakan penanaman. Namun penanaman boleh nanti dicek. Penanaman yang dari Darul Tauhid semuanya mati dimakan oleh kalian. Dan akhirnya Darul Tauhid tidak jadi ya berarti ya. Melanjutkan dengan kapasitas kami mungkin ya. Bapak ada modal untuk pembelian bibitnya, dan pada dasarnya memang Pak Haji sudah teman-teman. Nah kalau berbicara percuma kita modal besar tapi tidak ada DED-nya. Kalau DED itu justru malah kita menunggu Pak Haji DED-nya mana. Karena Pak Haji sendiri tidak mau bikin dulu, posisinya ya dia sudah ada di Senayan yang tidak fokus untuk masalah ekspansi bisnis. Yang pada prinsipnya kita melanjutkan keinginan dari DT atau dari Darul Tauhid, menanamnya sudah pada mati semua, kita perbarui. Nah disitulah kemarin kita ada riset juga dengan Nuki bahwa tidak bisa kita kalau dengan manual 100 orang pun di situ membersihkan kaliandra 2 bulan akan tumbuh lagi. Jadi sia-sia berarti ya. Jadi sia-sia, makanya untungnya sekarang dengan support dari Pak Haji, teman-teman dari pertanian agro sudah memiliki riset tanaman yang lokal pun kita sudah adakan, bahkan kerjasama dengan tim pertani maupun dari tim dari kampus-kampus pertanian itu bibit-bibit sudah kita sediakan. Ada tempatnya pembibitan kita untuk broseri namanya. Jadi ada bibit-bibitnya di situ yang untuk ditanami. Tadi masukan dari Ibu juga, ya kita juga harus riset kembali kalau memang ternyata pinus itu tidak bisa untuk kita handle di penanaman yang seperti itu, ya kita mungkin akan ganti dengan tanaman yang lain. Intinya kita sedang banyaknya menanam dulu.
Itu ada tanaman yang dari 2015 juga sudah besar, ada juga yang dari 2021 juga pada saat Anuki ada, karena memang beliau di bidangnya lah di dinas pertanian, di sarjana pertanian. Jadi itu mungkin itu aja ya. Ada lagi? Saya mah pengen ketegasan aja. Bilang tadi kita nggak tahu tujuannya mau apa, tapi ada bilang juga kita mau bikin agrotum dan museum. Jadi kan arbitrum. saya ambigu di sini nih. Ya makanya kan kita tuh tadi dibilang museum pertanian, bukan museum yang ini, maksudnya kecil ya, itu arboretum itu karena kita rencananya akan mengarah ke edukasi, edupak. Jadi nanti museum bukan arboretum, Kawasan taman yang dikhususkan untuk menanam, mengoleksi dan melestarikan. betul. Nah karena kita di sana itu tidak ada tanaman-tanamannya, karena mati semua oleh kalian, dan kita bikin tanaman lokal sendiri. Ya, silakan Ruki, kapannya? Ya seperti tadi yang dipaparkan itu mengenai definisi arboretum ya Pak ya. Tapi saya sedikit ini agak menggelitik dari siapa Pak? Erik. Erik ya. Erik, mungkin ini jawaban saya di luar kapasitas saya selaku pekerja. Jauh hari dulu, tempoh hari sebelum saya gabung di Puspita, salah satu yang bikin saya minat gabung itu, nggak silakan ditafsir, tapi ini yang saya rasakan. Pak Haji itu dan Pak Adam itu memang mempunyai hobi, mempunyai passion, mempunyai kecintaan dalam hal menanam. Itu yang bikin saya salah satunya yang tertarik untuk bekerja sama dengan Pak Haji. Jauh hari sebelumnya juga banyak uang yang mungkin menurut saya yang secara finansial masih pas-pasan. Jadi merasa sayang juga Pak itu beli pohon banyak-banyak, mahal-mahal, ratusan juta, puluhan juta. Udah mungkin nggak apa-apa, beli aja, tanam, yang penting tanam. Itu Pak. Memang itu sudah jadi kebiasaan Bapak dari dulu, jauh hari sebelum saya berniat masuk ke Puspita Cipta Group. Seperti itu mungkin kebiasaan Bapak. Terima kasih. Oh iya, satu lagi. Dan setelah saya masuk dalam periode 4 tahun ini, ya mungkin perlu diketahui juga ya, karena ini mungkin nanti bisa dibuktikan dengan data-data yang ada. Sudah lebih dari 20.000 pohon yang Bapak beli, yang kita datangkan, yang kita tanam, baik itu di kawasan kita sendiri ataupun di luar kawasan kita, ataupun kita hibahkan ke pihak-pihak lain. Secara angka 20.000 tersebut memang tidak semuanya ada di lokasi kawasan ataupun sekitaran kita, karena memang ada yang mati, ada yang memang kita relokasi seperti itu. Terima kasih. Tapi maaf, saya bukan HRD ya. Ya Hasan dari tadi pas mengawali dengan riwayat kerja saja ya. Kita sedang wawancara dengan wartawan ya. Memang ini sebenarnya orang-orang di belakang sopan dan mungkin terakhir barangkali ada yang tanya bisa di luar aja Pak, gimana? Disimpulkan aja. Ya, Kesimpulannya ya. Iya. izin mungkin closing statement dari saya, teman-teman di sini. Mungkin mohon maaf barangkali teman-teman dari kemarin bertanya-tanya dan kita telah memberikan jawaban atau klarifikasi, dan saya minta doanya mudah-mudahan niat baik kami dalam mengembalikan vegetasi yang ada, ekosistem yang ada bisa mendapat hubungan dan nilai doa dan nilai positif dari teman-teman dan masyarakat sekitar. Kita mohon doanya. Ada salam juga dari Pak Haji, sudah dulu ingin berkumpul dengan teman-teman. Mudah-mudahan beliau sehat, Amin. Punya waktu luang banyak yang mungkin sekarang sudah padat. Mudah-mudahan bisa secepatnya diberikan jodoh untuk bertemu. Amin. Mungkin untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan atau apa, nanti bisa tukeran nomor dari kontak, dan perkenalkan saya Muklis tadi yang WA. Siap. Mungkin dari saya sekian.
tadi kan bisi itu maksud tadi bisi acan lengkap sadayana teh kan hari abi matos ditanya. Iya, nanti gini aja Muklis kasih WA aja. Tak bener di kitu kan. Disampaikan di salah satu media. Enak. Jadi diserang. Takutnya nanti namanya Nuki jadi Luki kan salah gitu. Ya. Ide yang bagus. Kita di WA salah tulis. Ya, nya haturun pisan ka meeting. Sama gelas. Yes, dia SE remutan. Oke, mungkin itu tadi kalian minta kesimpulan ya. Jadi sedikit saya perjelas kembali apa yang sudah dibahas. Substansinya mudah-mudahan ada ya, Pak Erik. Jadi jangan sampai ada pertemuan-pertemuan lagi. Kita ketemunya ngopi bareng. Kalau kangen Pak Haji tinggal dijaprik. Jadi gini, oke, terkait masalah tadi itu meluruskan kembali ya agenda kami di sini mengklarifikasi meluruskan terkait isu yang hangat di mana adanya sirkuit di lokasi Arunika adanya. Sampai ada penutupan operasional Arunika. Saya tegaskan bahwa itu bukan Arunika. Arunika hanya cukup sampai Joglo, Etri dan Satolen. Nah, kalau ada Arunika lain berarti itu bosnya yang lain. Itu. Dan yang kedua terkait masalah pengembangan untuk penanaman itu belum ada rencana. Hanya kita meluruskan terkait Darul Tauhid atau pesantren dulu yang dengan Ustadz Tarnama Agim. Agim lah itu yang tadi disampaikan. Jadi meluruskan bahwa dulu pernah ada rencana mau menanam semua di situ. Namun semuanya itu boleh dilihat semuanya itu mati karena tidak ada riset dulu. Akhirnya setelah kita cek dengan tim ahli Om Heri dan Anuki, tinggal sisa beberapa yang masih hidup. Itu pun yang jauh dari kalian dari itu. Kalau yang dekat-dekat udah nggak ada semua. Jadi itu akhirnya kita benahi, kita riset dulu di mana sih dampaknya. Apakah kontur tanahnya yang nggak bagus untuk tanaman itu atau apa? Ternyata ada ekosistem di situ yaitu pohon kaliandra yang memang memakan jenis-jenis tumbuhan lainnya. Sehingga kita revitalisasi di situ, kita perbaiki. Akhirnya kaliandra yang memang tidak mengganggu tanaman kami biarkan. Tapi kaliandra yang mengganggu tanaman kami babat bahasa kasarnya. Nah, pada saat 2021 itu ada yang namanya kaliandra yang digunakan dibabat bahasa kasarnya dengan manual. Sehingga 1-2 bulan yang ini dibabat kita pindah yang ini tumbuh. Nah, disitulah kita riset dengan profesor pada saat itu dengan teman-teman juga dari Sarjana Kehutanan. Kalau kaliandra nggak bisa lama karena kena hujan aja langsung bisa tumbuh lagi. Dan itu memang memakan pohon-pohon yang lain. Bahkan yang paling utama adalah pohon-pohon yang harusnya buat pakan serangga yang harusnya tumbuh, pohon alpukat, pohon jambu kristal, itu jadi tidak ada. Akhirnya serangga pun tidak ada di situ. Akhirnya binatang-binatang yang serangga yang ada di situ tidak hilang juga karena tidak dimakan kaliandra. Nah, jadi point of view-nya adalah kenapa ada alat berat, kenapa ada jalan, karena kita ingin ada distribusi bibit yang secara cepat. Kalau sudah tertanam semua, kita juga sudah tidak ada aktivitas lagi, mungkin nanti pembibitan saja. Jadi berburu dengan waktu berarti gitu? Ya, karena kita juga nggak punya target mau selesai kapan. Kok kita masih sedang jalan aja. Tadi permintaan dari ibu ada terkait masalah SDM yang manpower-nya kenapa nggak dari warga-warga sekitar. Sebenarnya dulu sudah ada, karena kita menggunakan alat berat sehingga mengurangi SDM itu. Tapi pada prinsipnya waktu kita butuh 100 sampai 50 sampai 100 orang, kita menggunakan warga sekitar. Bahkan yang Arunika pun dengan adanya pengembangan Arunika juga, Arunika dari Etri, Joglo dan Satolen itu semua warganya rata-rata warga Palembang, Cisarana dan warga sekitar. Jadi arboretum itu berarti itu yang menjadi utama berarti gitu? Itu jadi poin utama karena dari kajiannya Anuki kita belum ada pohon-pohon lokal yang kita bibit sendiri. Jadi kita mau ada itu edukasi untuk tanaman-tanaman. Jadi poinnya untuk arboretum. Kalau berbicara yang lain-lain belum ada ke arah sana. Siap. Ya, mungkin itu kesimpulannya. Saya kira cukup. Terima kasih teman-teman dari media Kabupaten Cirebon ini atau Kabupaten Kuningan nih Mas semua. Kabupaten Kuningan, Cirebon dan sekitarnya. Saya harapkan
mungkin lebih ke depannya banyak komunikasi ya. Silakan saya buka komunikasi saya dengan Amuklis dan Bude. Silakan nomornya nanti disimpan. Kalaupun ada kebutuhan lain-lain pasti kami akan hubungi. Jangan khawatir, kami akan jaga komunikasi dengan teman-teman. Saya harapkan teman-teman juga melihat kami dulu ketika ada informasi-informasi yang memang terlalu mengesampingkan supaya kita luruskan. Siap. Terima kasih Kang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.